akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan pujian Hanya Kau.
memberkati kami semua, seluruh jemaat GBI Zaman Baru. Baik itu kami yang ada di rumah masing-masing, baik kami yang ada di gereja. Urapan-Mu nyata untuk setiap kami Tuhan. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Buat kami menjadi anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tangan-Mu yang begitu kuat menopang kami. Kami kuat Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa kami bisa melewati semua ini. Pergumulan kami bisa melewatinya bersama Engkau Tuhan. Kami siap untuk ibadah lebih lagi Tuhan. Kau lawat hati kami. Urapan-Mu nyata untuk kami. Biarlah kami merasakan suasana surgawi mengalir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi bagi keluargaku, bagi bangsaku, bagi tempat-tempat yang kami doakan. Kami percaya Kau nyata untuk setiap kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berikan kami iman yang mengasihi Engkau lebih lagi. Kami percaya Allah Immanuel menyertai kami dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, kita nyanyikan pujian Allah Sanggup. Yang di gereja saya silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hati.
bangkit berdiri. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Jadikan dia juga alat-Mu Tuhan untuk kami yang mendengarkan Tuhan. Apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan pada hambanya. Ya, haleluya, shalom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Oke. Oke, sekali lagi shalom buat kita semua. Terima kasih untuk waktu yang boleh diberikan kepada saya bila mana saya bisa boleh kembali lagi membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat GBI Care Laguna GBI Pisangan Baru. Maaf ya. Karena udah lama banget nih nggak ketemu nih sama jemaat Pisangan Baru. Pengennya kita on the side ya, tapi sayangnya kita masih di masa-masa pandemi seperti ini. Ya mau nggak mau kalau memang ada media online seperti ini ya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Tadi kita sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan saya bersyukur bila hari ini saya dipercayakan kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan, di mana tema firman Tuhan yang disampaikan kepada Ibu Gembala buat saya itu judulnya cukup unik ya. Buat saya secara pribadi cukup unik. Kenapa? Karena judulnya itu Immanuel. Biasanya kalau Immanuel itu kan pasti tidak jauh-jauh itu biasanya buat tema Natal, betul ya? Biasanya itu buat tema Natal untuk ya kurang lebihnya dekat-dekat Desember lah tema tersebut biasanya disampaikan. Nah, saya juga cukup gimana ya? Aduh, ini apa yang mau saya sampaikan ya? Masa kita mau bicara kelahiran Kristus ini masih bulan Agustus gitu ya? Kita baru 17-an nih. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi saya ingin membahas ini dari sudut pandang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua itu bicara Immanuel, dalam bahasa Indonesianya atau terjemahannya itu Tuhan beserta kita. Dalam King James Version-nya disebutkan God with us, Tuhan bersama dengan kita. Ya. Sekali lagi kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau ambil dari ayatnya ya pasti sudah tidak asing lagi di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di slide, kurang lebih mungkin siapa tahu terlihat dengan jelas slide-nya. Ya, kalau tidak terlihat dengan jelas, kita boleh buka sama-sama dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Ya, Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya bacakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam slides itu, di situ saya memberikan tanda kuning pada kata Immanuel dan kata Allah menyertai kita. Immanuel memang adalah sebuah kata Ibrani yang berasal dari dua suku kata, yaitu Emanu dan El. Emanu itu bicara bersama-sama dengan kita, sedangkan El itu biasa dipakai untuk menyebutkan Allah. Ya. El Shaddai, Allah Maha Besar, ya kan? El Nisi, Allah yang menyediakan. Jadi kata El itu di situ berbicara tentang Allah. Ya, kalau di sini pasti Allahnya besar karena Allah bangsa Israel pada saat itu. Nah, Emmanuel artinya kalau kita gabungkan menjadi satu itu berbicara Allah menyertai kita. Nah, bicara penyertaan Tuhan atau Allah menyertai kita tidak lepas yang namanya penyertaan itu pasti bicara perlindungan daripada Tuhan. Jadi makanya saya tidak akan membawa ini ke tema Natal. Kalau kita bicara tema Natal itu pasti bicara kelahiran Tuhan Yesus, kenapa dia datang ke dunia, nah itu pasti akan larinya ke Natal. Tapi karena kita belum bulan Natal, saya ingin membawa apa sih sebenarnya maksud daripada Allah menyertai kita atau Immanuel ini. Yang boleh saya samaratakan bahwa ketika Allah menyertai kita, pasti Allah memberikan perlindungan bagi kita semua. Amin. Yang boleh
yang percaya dan bersama-sama dengan saya boleh berikan jempolnya kalau mengamini pernyataan saya bahwa Allah menyertai kita, pasti Allah akan memberikan perlindungan bagi kita semua. Ya, makanya di situ saya tulis Immanuel, adanya perlindungan daripada Tuhan. Nah, selanjutnya, sebelum saya masuk lebih jauh di dalam poin-poin yang akan saya bagikan kepada kita, fakta dan realita yang kita hadapi belakangan ini, khususnya di tahun-tahun terakhir ini, mungkin saya katakan ini adalah tahun-tahun terberat. Ya, mungkin waktu saya kecil sepertinya waktu itu berjalan lambat. Tetapi ketika saya dewasa, saya berkeluarga, kok waktu makin lama makin cepat ya. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kita bayangkan, kalau yang buat yang lahir di tahun 80-an, waktu kita masuk tahun 90-an tuh masih asik sekali. Hari Minggu bisa nonton Doraemon, masih bisa lihat Benteng Takeshi, kita masih bisa happy-happy. Tapi untuk angkatan yang lahir tahun 80-90, mungkin saat ini mereka akan merasakan bahwa ada realita atau fakta yang harus dihadapi kita sebagai orang-orang dewasa, apalagi keluarga-keluarga yang sudah berkeluarga, ya kan? Nah, satu fakta yang ada dalam setiap kehidupan orang alami saat ini itu bicara yang namanya perubahan iklim. Saya mau bahas dulu dari perubahan iklim. Ini tidak bisa dipungkiri, beberapa tahun terakhir perubahan iklim ini sangat terasa sekali dalam setiap kehidupan kita. Contohnya di Indonesia. Dulu kita mengenal adanya namanya musim penghujan dan musim kemarau. Ya, dan biasanya kalau udah musim penghujan itu udah, wah hati-hati nih ada banjir, wah hati-hati nih banyak sekali hujan besar, nggak bisa banyak aktivitas di luar. Ya, kalau kemarau itu, wah itu paling enak buat jalan-jalan karena jarang sekali terjadi hujan. Tapi kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini, khususnya di tahun-tahun ini, kita sudah tidak lagi mengenal mana musim kemarau, mana musim penghujan. Bahkan hujan bisa turun sepanjang tahun. Dan kemarau bisa terjadi dimanapun, dan itu sepertinya tidak ada lagi namanya musim penghujan ataupun musim kemarau. Bahkan di negara-negara 4 musim pun pasti akan terasa juga dampaknya. Perubahan iklim ini terjadi memang karena adanya penipisan di ozon kita yang menyebabkan panas di permukaan bumi itu semakin hari semakin meningkat. Ya, kalau seringkali saya bercanda dengan teman-teman ataupun dengan istri saya bilang, wah ini neraka lagi bocor nih, karena panasnya minta ampun kalau lagi panas banget. Tapi kalau lagi dingin, dingin sekali. Inilah cuaca ekstrim yang dihadapi di seluruh permukaan bumi. Bahkan Indonesia, ya, yang biasanya di daerah Papua atau di pegunungan Wijaya, itu ada di puncak Wijayanya, itu ada kumpulan salju yang tebal dan banyak sekali. Terakhir saya membaca beritanya bahwa permukaan salju di sana semakin hari semakin berkurang. Ya, selain menipis juga luasnya pun itu semakin hari semakin kecil. Dan bisa-bisa lama-lama salju abadi yang ada di Indonesia, khususnya di Gunung Wijaya tersebut akan hilang. Kenapa? Karena adanya pemanasan global. Nah, perubahan iklim ini memicu juga mencairnya es di kutub-kutub, baik di utara maupun di selatan. Karena esnya mencair, otomatis permukaan air laut akan naik. Nah, seperti yang sudah banyak diteliti oleh para peneliti, bahwa Jakarta nanti akan tenggelam. Yes, pasti. Tapi tidak tenggelam seperti terkena air bah, tapi akan semakin hari semakin menurun permukaan tanahnya, selain karena air tanah yang menurun, tetapi juga permukaan air laut yang semakin hari semakin naik. Ya, diprediksi itu sampai kepada, ada tuh saya pernah lihat beritanya, itu hampir setengahnya Jakarta akan tenggelam di tahun 2010 tahun mendatang lah, kurang lebihnya. Ya, saya nggak tahu benar terjadi atau tidaknya, kita lihat saja ke depan bagaimana. Ya, jadi makanya ya Presiden kita langsung ambil inisiatif DKI Jakarta atau ibu kota itu harus dipindahkan ke Kalimantan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kok ibu kota dipindahkan jauh-jauh sampai ke Kalimantan. Karena di sana belum tentu akan permukaan tanahnya turun dan juga tidak sering banjir seperti Jakarta, ya kan? Pasti yang kalau daerahnya sering kena banjir, apalagi saya waktu itu 2020 habis semuanya kena banjir, ya pasti akan tahu rasanya gimana tinggal di Jakarta. Nah, itu bicara perubahan iklim, cuaca berganti, adanya badai ekstrim di negeri China sana, banyak sekali badai-badai yang terjadi belakangan ini setelah selain adanya pandemi COVID-19. Nah, kita masuk dari perubahan iklim, masuklah ada yang namanya pandemi, yaitu pandemi yang sedang kita hadapi, itu pandemi COVID-19. Kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini, 100 tahun ke belakang, kita melihat ada namanya pandemi flu Spanyol. Dan banyak sekali orang mengkaitkan bahwa ini adalah siklus 1 abad di mana pandemi pasti terjadi dalam 1 abad kehidupan
di permukaan bumi ini atau di kehidupan manusia, dalam sejarah manusia, pasti dalam 1 abad ada pandemi besar yang terjadi. Salah satunya yang terdekat 100 tahun sebelum ini yaitu flu Spanyol, di mana situ banyak orang yang meninggal. Tetapi saat itu media sosial tidak terlalu luas cakupannya sehingga tidak membuat rasa takut yang mengerikan. Kalau sekarang mungkin yang meninggal dibandingkan dengan flu Spanyol itu lebih sedikit, tetapi tingkat depresi, tingkat mempengaruhi psikologis orang itu sangat banyak sekali. Orang merasa ketakutan, mau keluar takut, mau lakukan ini sesuatu itu takut, ya kan? Jadi memang beda jumlah kematiannya, tapi efek ke dalam psikologis orang-orang di dalam akhir zaman ini atau di dalam tahun-tahun ini ketika menghadapi pandemi itu makin hari makin meningkat stresnya, depresinya akan terasa dibandingkan dengan flu Spanyol. Dan kalau kita melihat atau berkaca pada flu Spanyol itu sekitar 2 tahun flu itu tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa adanya vaksin. Memang ada akhirnya ditemukan vaksin untuk flu Spanyol, tetapi bukan karena vaksin tersebutlah flu Spanyol itu hilang. Nah, kita berharap juga bahwa dalam waktu 2 tahun, setelah 2 tahun pandemi COVID ini selesai. Itu kan harapan kita. Ya, jadi jangan anggap apa yang saya katakan ini nubuat ya, bahwa tahun 2022 kita bebas dari COVID-19. Kalau kita berkaca pada flu Spanyol, cukup 2 tahun tiba-tiba itu menghilang. Ya, bukan karena vaksin, memang sekarang vaksin banyak sekali, ada AstraZeneca, Sinovac, Sinovac, Moderna, Pfizer yang baru datang juga itu Pfizer. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan, tapi kita sebagai orang warga negara yang baik ya, mari kita dukung. Semua jemaat harus mau divaksin supaya terjadinya herd immunity dan kita bisa terbebas dari pandemi ini. Memang itu suatu ikhtiar, suatu usaha yang bisa kita lakukan. Tapi kembali lagi, semua itu karena Tuhan. Flu Spanyol aja bukan karena vaksin loh bisa selesai. Bukan karena mereka menjaga kesehatan juga bisa selesai, tapi tiba-tiba hilang saja. Jadi seolah-olah pandemi ini seperti suatu tanda atau peringatan dari Tuhan bahwa sebaiknya kita mengintrospeksi diri kita selama pandemi ini, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Nah, itu fakta realitanya pandemi COVID. Selanjutnya ada krisis ekonomi kalau kita melihat di situ. Krisis ekonomi sudah pasti terjadi. Ketika pandemi ini terjadi, banyak orang-orang di PHK, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang usahanya atau perusahaannya bangkrut. Ya, tidak sedikit saya mendengar ada 1-2 orang yang usahanya akhir tokonya harus ditutup. Saya biasanya berkantor di Gandaria, saya lihat kiri kanan restoran mulai satu persatu gulung tikar. Ya, padahal dia punya cabang di mana-mana, tapi karena pandemi ini yang tidak selesai-selesai, mau nggak mau mereka harus gulung tikar akhirnya. Baru mau dibuka, ada pandemi datang. Mereka akhirnya gulung tikar. Jadi banyak sekali sekarang kalau ke mal-mal mungkin banyak usaha-usaha atau gerai-gerai yang mulai tutup satu persatu. Nah, itu krisis ekonomi. Tapi uniknya di sini ya, ketika pandemi ini terjadi, saya lucu. Jadi krisis ekonomi itu tidak selalu melulu bahwa ekonomi memburuk bagi seseorang. Justru kalau kita melihat, kalau kita coba searching deh, daftar orang kaya ketika pandemi COVID-19 itu makin hari makin banyak. Jadi saya mau katakan, krisis ekonomi di akhir zaman ini bukan berarti orang nggak punya uang, orang kesusahan cari makan. Nggak cuma itu melulu. Tapi saya mau katakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, krisis ekonomi yang sebenarnya itu apa? Kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Itu yang akan bisa membuat kekacauan atau chaos dalam sebuah negara atau dalam sebuah komunitas. Kalau itu terjadi, nah itulah dampak krisis ekonomi. Bisa membuat kesenjangan sosial. Lalu kalau krisis ekonomi karena pandemi ini terlalu panjang, bahkan kalau kita nggak tahu nih, saya sih berharapnya ya, bukan bernubuat, saya berharap, bukan bernubuat, 2021 akhir pandemi hilang. Sehingga 2022 kita bisa kembali lagi beribadah secara biasa, normal kembali, dan benar-benar yang namanya new normal. Kalau sekarang dibilang new normal, nggak normal saya bilang. Ya kan? Nanti PPKM, nanti tutup lagi, buka lagi PPKM-nya, tutup lagi, itu udah nggak normal. Nah, kita berharap 2022 kita benar-benar memasuki new normal di mana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 tanpa ada rasa takut lagi. Tidak lagi menjadi pandemi yang menakutkan, tapi itu menjadi endemi atau penyakit yang saya katakan itu menjadi penyakit harian seperti flu batuk biasa saja. Itu harapan saya, bukan nubuatan ya sekali lagi. Nah, jadi karena krisis ekonomi berkepanjangan, pandemi berkepanjangan, itu nantinya akan mempengaruhi organisasi pangan dunia mengatakan bahwa bisa terjadi beberapa tahun ke depan krisis pangan.
Dan hebatnya sekali lagi, saya tidak memuji presiden kita hebat atau bagaimana, tapi saya melihat bahwa banyak tindakan-tindakan beliau yang sangat sigap, bukan untuk tahun ini saja ketika menghadapi pandemi, tapi sampai ke tahun-tahun ke depan, bahkan di luar jangkauan daripada masa pemerintahan dia. Dia cuma sampai 2024, tapi dia berpikir lebih daripada itu, sampai 2040 atau 50 sekian. Karena akan terjadi krisis pangan. Tapi beliau sudah mempersiapkan food estate di mana-mana. Nah, itulah fakta realita yang terjadi. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, ya kita puji Tuhannya dikasih Yusuf untuk negara ini, yaitu siapa? Bapak Jokowi kita, menyediakan lumbung-lumbung makanan untuk persediaan makanan bangsa ini. Food estate dibangun di mana-mana. Nah, itulah 4 hal, fakta dan realita yang terjadi. Tapi yang lebih mengerikannya lagi, saudara sekalian, yang dikasih Tuhan, itu bicara ajaran sesat. Yang mengerikan ajaran sesat itu bukan dari luar gereja, bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Justru ajaran sesat itu akan muncul dari dalam gereja. Jadi kalau dikatakan antikris itu dari mana? Bayang-bayang antikris itu atau pengikut-pengikut antikris itu dari mana? Saya katakan bisa dalam gereja. Orang-orang yang mungkin dikatakan, wah dia itu seorang ahli teologi loh, tapi kalau kita melihat, jangan-jangan apa yang dia sampaikan itu tidak berkesinambungan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus waspada dengan ajaran sesat. Ya, belakangan saya mendengar, saya tidak mendiskreditkan salah satu hamba Tuhan apapun atau siapapun yang berkata bahwa akan ada malaikat maut berjalan di Pulau Jawa, sampai banyak orang kabur dari Pulau Jawa, mereka pindah ke Bali, mereka pindah keluar Pulau Jawa, mereka ketakutan. Dan ketika banyak dikritik oleh banyak orang, maka dikatakan, oh malaikat mautnya nggak jadi datang. Suruh balik lagi sama Tuhan. Kan lucu, saya katakan. Segala sesuatu tuh harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Even sekalipun saya yang berbicara sebagai hamba Tuhan, yang sudah melayani sekian puluh tahun, atau mungkin ibu gembala, bapak ibu saudara sekalian, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus uji lagi kembali dengan firman ini. Makanya perlu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi, supaya kita punya kepekaan rohani. Kita tidak mudah diberikan pemahaman yang salah oleh para pengajar-pengajar di akhir zaman ini. Karena banyak sekarang orang hanya berkhotbah atau berbicara kebenaran firman Tuhan untuk menyenangkan telinga saja. Situ sudah jelas dikatakan dalam surat-surat Paulus, memang di akhir zaman ini banyak sekali guru-guru palsu yang menyesatkan. Ajarannya seolah-olah seperti Alkitab, dibungkus dengan Alkitab. Tapi ternyata itu jauh dari kebenaran firman Tuhan dan melemahkan iman kita. Tidak sedikit loh orang-orang Kristen atau orang gereja itu yang tidak mau divaksin. Kenapa? Karena kemakan oleh berita-berita hoax, vaksin antikris, vaksin nanti ada segala sesuatunya lah, wah itu dajjal atau segala macam. Saya pikir itu hanya untuk orang-orang di sebelah sana, ternyata di orang-orang kita banyak sekali gitu. Bahkan bukan hanya orang lain ya, dalam lingkup kerabat saya pun ada yang demikian, nggak mau divaksin sama sekali, nggak percaya loh sama corona. Tapi ketika dihantam sama corona, satu keluarganya hancur-hancuran, baru dia tahu, oh ternyata ada ya corona ya. Aneh benar saya, aneh dan bin ajaib. Jadi harus dihantam dulu dengan corona baru percaya, oh ternyata corona ada ya. Dia pikir selama ini itu hanya sistem daripada tatanan dunia barulah atau antikris lah. Ternyata memang itu penyakit, barang itu ada gitu, bukan hayalan. Nah, dari fakta realita ini, mungkin bos saudara bingung nih firman Tuhan atau mau bicara berita nih ya. Bagaimana dengan kita ketika fakta dan realita itu terjadi? Perubahan musim, iklim yang ekstrim, pandemi. Saya nggak tahu nih, ke depan bahkan ada peneliti yang sudah meneliti jauh ke depan, setelah COVID-19 akan ada pandemi-pandemi yang lain. Udah deh, kita nggak usah pikir jauh-jauh hari dulu, urus sekarang hari sekarang ini dulu aja. Ya. Kalau dari fakta 5 fakta atau realita tadi, kita harus belajar bahwa kita harus punya iman percaya kepada Tuhan itu lebih hari makin sungguh. Amin. Ya. Sehingga karena iman percaya kita, ya, Immanuel itu bukan lagi hanya sekedar bacaan di dalam Alkitab kita,
bukan hanya sebuah lagu, bukan hanya sebuah syair atau sebuah slogan, tapi itu menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu nyata menjadi sebuah perlindungan dari Allah Tuhan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam sepanjang sejarah Perjanjian Lama, saya simpel aja. Saya dikasih waktu berapa lama ya? Maaf nih, Bu Gembala. Biar saya nggak kelupaan nih. 40 menit aman ya? Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, bukti penyertaan Tuhan kepada umatnya dalam Perjanjian Lama nih, kalau kita mau belajar. Mungkin saudara bingung dari tadi kok nggak baca-baca Alkitab ya, cuma satu ayat saja yang dibaca. Itu pun ayat Natal yang dibaca. Nanti kita baca ya selanjutnya. Apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini? Nah, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, bukti penyertaan Tuhan kepada umatnya yang berbicara itu Immanuel, atau Tuhan menyertai umat Tuhan. Kalau kita melihat pada tulah di Mesir, yang pertama, pada tulah yang ke-10 ketika anak sulung di Mesir semuanya mati, meninggal, hilang nyawa. Tetapi setiap anak sulung di rumah-rumah orang Israel tidak ada yang mati satupun. Kenapa? Karena ada tanda darah di ambang pintu mereka yang menjadi suatu nubuatan atau sebuah tanda bahwa kelak akan ada satu pengorbanan yang agung di atas kayu salib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Karena dosa itu upahnya adalah maut. Yang terjadi saat itu malaikat maut, nah itu benar baru tuh, di tulah di Mesir ada malaikat maut, bukan malaikat maut di Pulau Jawa. Malaikat maut di Mesir itu memang nyata, real. Tetapi karena ada tanda darah, mereka dilalui oleh malaikat maut dan semua anak-anak sulung di Mesir akhirnya mati. Bahkan sampai kepada anak sulung binatang yang ada di Mesir. Semuanya mati. Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dan peristiwa tersebut akhirnya dirayakan oleh orang-orang Israel yang disebut Pesah atau kalau kita kenal sekarang Paskah. Ya. Sampai kepada masa Kristus, itulah yang diperingati Paskah, artinya ya seperti itu. Bahkan sampai dengan pada hari ini pun, Paskah untuk orang-orang Yahudi atau Yudaisme di sana, yaitu bicaranya ya tentang tulah di Mesir tersebut. Mereka dilalui dari tulah matinya anak sulung di tanah Mesir. Jadi itu bukti penyertaan Tuhan kepada umatnya. Tuhan pakai segala cara untuk menyelamatkan umatnya untuk keluar dari Mesir. Meskipun harus mengorbankan nyawa anak-anak sulung di Mesir sebagai peringatan bahwa Tuhan itu punya kuasa atas kehidupan. Jadi kalau kita belajar di tulah di Mesir, ini mengatakan kepada kita, Tuhan itulah yang punya kuasa dalam setiap kehidupan kita. Selama 1 bulan belakangan ini, saya selalu diingatkan Tuhan ketika saya baca firman atau ketika saya berdoa, dalam hati nurani saya selalu berkata begini, ingat ya, Nando, Tuhan itulah penguasa hidupmu, bukan yang lain. Saya bingung kan? Setiap saya mau mempersiapkan firman Tuhan untuk pelayanan, ataupun ketika saya membaca firman Tuhan, atau ketika saya sedang merenung sendiri sambil melakukan pekerjaan di rumah, selalu kata-kata itu yang muncul di dalam hati nurani saya. Ingat ya Lando, Tuhan itu penguasa hidupmu, bukan yang lain. So, jangan khawatir. Di tengah-tengah pandemi ini, kalau Tuhanlah yang jadi penguasa hidup kita, kita nggak usah khawatir. Tuhan pasti punya segala cara untuk menyelamatkan kita. Amin. Tuhan punya cara, segala cara. Dan kalau kita melihat di bukti penyertaan Tuhan yang kedua itu bicara air bah. Coba kalau kita melihat air bah di situ di dalam Kejadian 6. Bahwa Tuhan memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan. Sekalipun dengan cara yang konyol untuk zaman tersebut. Karena tidak pernah ada air besar atau air bah terjadi, tidak pernah ada hujan besar terjadi, tidak pernah ada banjir terjadi, tapi ujuk-ujuknya, nah ujuk-ujuknya apa bahasa Indonesia ya? Tiba-tiba Nuh itu disuruh bangun bahtera di atas gunung loh. Bukan di pinggir pantai, tetapi di atas gunung, kan konyol. Ada seseorang bikin perahu besar itu di atas gunung, bukan di
pinggir pantai. Harusnya kan kalau mau bikin perahu ya di pinggir pantai dong yang ada airnya, itu waras gitu. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan pakai air bah ini dan Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan. Tapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang jahat pada zaman Nuh semuanya dipunahkan. Ya, bukan dibunuh lagi ya, tapi ini dipunahkan. Artinya yang tersisa setelah air bah hanya Nuh dan keluarganya. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tetapi jangan kita jadi menjadi orang juga yang over pede bahwa kalau ada penyertaan Tuhan, pasti keturunan kita baik-baik semuanya. Kita harus terus ajarkan kebenaran firman Tuhan kepada keturunan kita. Kenapa? Nuh yang sudah dipilih Tuhan sebagai keturunan yang terpilih untuk melewati air bah, toh ternyatanya dosa tetap terjadi kan di atas permukaan bumi ini. Yang sekarang hidup ini adalah semua keturunan dari Nuh dan keluarganya. Tetapi dosa tetap ada. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kita sudah otomatis semuanya memiliki bibit-bibit dosa. Maka dari itu, saya mau katakan, penyertaan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya Sodom dan Gomora. Pasti kita sudah tahu ceritanya. Nggak usah baca ayatnya lagi, panjang sekali. Saya ringkas saja ya. Sodom dan Gomora itu bicara ketika Abraham dan Lot, di mana budak-budaknya berselisih untuk memberi makan domba-domba atau kambing domba mereka. Sehingga akhirnya Abraham bilang sama Lot, ini Abraham hebat. Dia harusnya sebagai om, dia punya kuasa dong. Saya pilih yang kanan, kamu harus kiri. Kamu kan keponakan. Tapi Abraham, dia seorang om yang baik dan bijaksana. Dan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia bilang sama Lot, kamu pilih yang mana Lot? Kiri atau kanan? Kalau kamu kiri, saya kanan. Kalau kamu kanan, saya kiri. Sehingga akhirnya Lot pilih di mana ada lembah yang sangat hijau di sana, dan ternyata lembah tersebut dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Dan akhirnya Lot tinggal di Sodom dan Gomora, dan apa yang terjadi? Dosa di Sodom dan Gomora sangat menyakiti hati Tuhan, sampai akhirnya Sodom dan Gomora harus dihancurkan. Kita lihat di sini bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan, disertai Tuhan. Abraham sampai kepada keturunannya menjadi masuk ke dalam silsilah daripada Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Lot memang diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Dia tidak mati ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Tapi apa yang terjadi? Istrinya menjadi tiang garam, dan kedua anaknya incest dengan Lot. Kalau bahasa kasarnya itu menyetubuhi atau memperkosa bapaknya sendiri. Bayangkan. Itulah orang yang tidak takut akan Tuhan atau tidak diberkati Tuhan, tidak disertai Tuhan. Saya mau katakan, orang yang tidak disertai Tuhan pasti akan terus jatuh dalam dosa. Melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi orang yang disertai Tuhan pasti akan hidupnya dibimbing sama Tuhan. Kalau salah akan diingatkan kepada Tuhan. Abraham juga pernah salah, tapi karena dia takut akan Tuhan, dia disertai Tuhan, dia dipimpin jalannya oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita bicara Niniwe dan Yunus. Kita tahu kota Niniwe sejarahnya itu negara yang kacau balau. Sadis. Cara membunuhnya sadis. Akhirnya Tuhan panggil Yunus. Yunus dipilih Tuhan, tapi dia kabur. Tapi ingat ya, kalau Tuhan ingin menyertai hambanya, Yunus, kalau sudah dipanggil, ya harus lakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Memberitakan keselamatan untuk Niniwe, pertobatan untuk Niniwe. Dan ketika Tuhan memilih Niniwe untuk diselamatkan, untuk diberikan pertobatan, diberikan kesempatan untuk bertobat, Niniwe akhirnya bertobat. Bukan hanya rajanya, tapi sampai kepada binatang semuanya harus berpuasa, bertobat, menyesali perbuatan dosa mereka. Jadi ini bicara penyertaan Tuhan kepada umatnya, khususnya kepada Yunus. Sekalipun sudah masuk ke ikan besar ya, tolong guru-guru sekolah minggu jangan bilang ini ikan paus atau ikan apalah ya, jangan ya. Alkitab bilangnya ikan besar. Mungkin ada peneliti mengatakan, oh ya nih paus ini. Saya mau katakan itu ikan besar, bukan ikan paus. Dan saya mau katakan karena ini Yunus adalah special one atau orang yang spesial, ikannya juga ikan spesial. Karena kasusnya kasus spesial. Jadi jangan kita samakan lagi dengan Yunus. Tapi Yunus
Hebatnya dijadikan suatu tanda bahwa satu kelak anak manusia pun, yaitu Tuhan Yesus, akan ada 3 hari dalam perut bumi. Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Dia harus turun ke dunia orang mati. Dan Yesus pun harus turun ke dunia orang mati, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa Kristus akan datang, menyelamatkan umat manusia. Jadi bukti penyertaan Tuhan di dalam PL itu sebenarnya banyak sekali. Tapi kita lihat dari 4 hal ini saja. Bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menyertai umatnya. Nah sekarang kita mau nggak percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan? Senior saya selalu berkata begini, kalau kamu mau disertai Tuhan, jangan tanya Tuhan mau nggak nyertain kamu, tapi tanya pada dirimu sendiri, kamu mau nggak disertai Tuhan? Coba bilang kanan kirinya, kamu mau nggak disertai Tuhan? Kalau nggak bilang sama diri sendiri, saya mau nggak ya disertai Tuhan? Itu jadi pertanyaan loh. Kadang-kadang kita komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa ini terjadi? Padahal sesungguhnya kita masih pakai kekuatan kita masih mengandalkan diri kita nggak pernah mau benar-benar disertai sama Tuhan. Kita nggak benar-benar nggak mau Tuhan yang memberikan perlindungan buat hidup kita, tapi kita pakai kekuatan kita. Kalau kita melihat dari bukti sejarah Perjanjian Lama, semuanya itu bukan karena kekuatan mereka, tapi semuanya itu karena ada penyertaan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Nah, dari hal tersebut, saya ingin memberikan suatu pertanyaan kepada kita semua. Mengapa sih kita ini disertai Tuhan? Mengapa kita disertai Tuhan? Kalau kita mau bicara yang pertama, mengapa kita disertai Tuhan? Mengapa Allah menyertai kita? Yang pertama, di dalam Kejadian 3:15. Nah, ini baru banyak buka ayat nih ya. Setelah ini kita baca banyak buka ayat. Tadi kita nggak buka ayat, kita dengerin aja gitu manis-manis ya. Sekarang kita buka ayat dalam Kejadian 3:15. Dikatakan di situ, saya akan bacakan buat kita semua. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan kepada kita semua itu adalah suatu bentuk daripada Injil pertama yang dituliskan dalam kitab Kejadian. Atau yang bisa disebut itu proto-evangelium. Kabar baik pertama yang disampaikan ketika manusia jatuh dalam dosa, bahwa satu saat akan ada penebusan yang Allah lakukan sendiri sebenarnya. Lewat apa? Nanti ketika Mesias turun ke muka bumi atau lahir ke muka bumi. Jadi mengapa kita disertai, atau kenapa kok saya disertai Tuhan, atau kenapa kita dilindungi oleh Tuhan? Karena ada janji Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Jadi kalau kita bertanya, kenapa sih saya harus disertai Tuhan? Ya karena kita ini ingin diselamatkan oleh Tuhan kita. Karena Tuhan maunya semua manusia itu diselamatkan. Makanya Kejadian 3:15 mengatakan kepada kita bahwa keturunan iblis dan keturunan si perempuan akan saling beradu, dan yang menang nanti adalah keturunan si perempuan. Atau yang nanti akan muncul adalah Mesias itu sendiri. Dalam Yesaya dikatakan bahwa itulah Immanuel. Kita baca dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda. Bayangkan, Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan nggak buang manusia begitu saja. Kalau kita implikasikan dalam kehidupan kita, ketika kita berbuat salah di hadapan Tuhan, Tuhan nggak begitu saja membuang kita. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan akan memberikan suatu tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Artinya, ketika kita mungkin berbuat salah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan janjikan ada solusinya loh untuk kita kembali sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Bukan saya saja, bukan keluarga saya saja, bukan saudara saja, bukan hanya keluarga saudara saja, tapi seluruh umat manusia Tuhan mau diselamatkan. Makanya perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Makanya perlu adanya Immanuel dalam setiap kehidupan orang percaya. Supaya banyak orang diselamatkan.
Jadi kalau bertanya, mengapa kok Tuhan menyertai melindungi kita? Ya itu, seperti nubuatan Yesaya 7:14. Dia akan lahir dan datang untuk menyertai kita. Hidup sebagai manusia dan akan mati menebus semua dosa manusia. Bayangkan. Tuhan sendiri yang harus datang ke muka bumi ini memberikan keselamatan kepada kita. Betapa kita tidak bersyukurnya ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita masih mengandalkan orang lain. Ketika kita tidak mengindahkan penyertaan Tuhan. Atau ketika kita tidak mengindahkan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita renungkan, selama 1,5 tahun terakhir ini, berapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Selama pandemi ini. Kalau kita melihat pandemi, yes, pasti semuanya terdampak. Saya pun terdampak. Dan pandemi selalu saya katakan tidak berbicara melulu soal kesehatan, soal coronanya. Enggak. 5 hal tadi loh. Kesehatan, yes, pasti terganggu. Kedua, bicara krisis ekonomi, pasti terganggu juga. Krisis pangan, ya pastilah. Banyak usaha-usaha yang akhirnya tertutup semuanya. Susah untuk cari makan. Gerai-gerai, toko-toko, usaha-usaha banyak yang tutup. Pengusaha-pengusaha banyak yang bangkrut. Tapi tidak sedikit juga banyak orang yang kaya makin kaya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, di tengah-tengah pandemi seperti ini, masih aja ada orang yang memberitakan hoaks, bahkan berdasarkan firman Tuhan. Itu lebih ngerinya, yaitu apa? Ajaran sesat. Makanya perlu kita meminta bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, supaya kita semua diselamatkan. Amin. Jangan cuma bicara keselamatan itu, ya sudahlah, yang penting saya sudah dibaptis, ya sudahlah, yang penting saya sudah terima Tuhan Yesus. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi kita harus belajar seperti kisah Yunus. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saya katakan melayani pekerjaan Tuhan itu bukan di atas mimbar saja. Melayani pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja saja, tetapi di luar sana kita perlu melayani Tuhan. Saya selalu katakan berulang-ulang ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, media sosial yang kita punya itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Jangan Instagram kita, Facebook kita cuma isinya makanan, isinya jalan-jalan, isinya apalagi ya, curhatan ibu-ibu ketika pandemi, atau curhatan suami ketika pandemi, atau curhatan pemuda-pemudi yang habis diputus pacarnya. Jangan. Media sosial kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Bentuknya apapun bisa. Saya selalu katakan jangan kita copy paste ayatnya terus kita tulis Matius 1 ayat 23. Orang akan alergi lihat Facebook atau Instagram kita kalau mereka tidak percaya Tuhan. Tulis aja kata-katanya, atau kita rubah sedikit kata-katanya supaya orang mau baca apa yang kita sampaikan di media sosial kita. Ya. Sehingga mereka pun bisa mendapatkan keselamatan. Karena ini, kita disertai Tuhan supaya janji keselamatan Tuhan itu tergenapi. Lalu yang kedua, mengapa kita disertai Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Allah untuk kita. Yohanes 17 ayat 11. Kita buka sama-sama ya. Yohanes 17 ayat 11. Di situ dikatakan, demikian firman Tuhan, dan aku tidak lagi ada di dalam dunia. Ini maksudnya Yesus tidak akan lagi ada dalam dunia. Tetapi mereka, yaitu murid-murid, yaitu ke-12 murid, masih ada di dalam dunia. Masih dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Artinya Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi alasan yang kedua, mengapa kita disertai Tuhan, mengapa kita diberikan perlindungan oleh Tuhan, mengapa dia menjadi Immanuel untuk kita, karena dia sendiri yang berdoa kepada Bapa, minta bahwa Allah Bapa memelihara kehidupan kita. Ayat 11b dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kenapa Tuhan menyertai kita? Karena Tuhan meminta pemeliharaan itu datangnya dari Allah Bapa. Kenapa harus ada pemeliharaan? Kenapa harus ada penyertaan? Supaya kita menjadi satu. Bukan hanya
satu di dalam keluarga kita, tetapi satu dengan sesama kita sebagai keluarga orang-orang percaya. Baik dalam gereja, baik dalam komunitas rohani, kita menjadi satu tubuh. Dan yang lebih lagi itu menjadi satu kesatuan dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu dengan sesama kita dan satu dengan Tuhan. Jadi kenapa kita membutuhkan penyertaan? Atau kenapa Tuhan menyertai kita? Mengapa dia menjadi Immanuel bagi kita? Supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Satu di sini bukan bicara bilangan angka satu. Tapi satu ini bicara sifat. Bicara kata majemuk di situ. Bukan bicara lagi jumlahnya satu. Enggak, tetapi bicara sifat. Kita disatukan dengan sesama kita. Orang-orang percaya. Kita disatukan dengan Tuhan kita, Allah Tritunggal. Sehingga kita mendapatkan yang namanya pemeliharaan ini jauh lebih sempurna. Dan kenapa kita perlu dipelihara? Kenapa kita harus disertai Tuhan? Kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Alasan yang penting kenapa? Karena kita bukan bagian dari dunia ini. Kalau kita baca dalam Yohanes 17 tadi, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, mereka bukan bagian dari dunia ini ya Tuhan, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kalau kita adalah murid-murid Tuhan, kita ini bukan bagian dari dunia ini. Makanya kita butuh penyertaan Tuhan supaya menguatkan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita perlindungan, memberikan kita kuasa, keberanian. Jadi kenapa Tuhan menyertai atau melindungi kita? Karena Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Kita sebagai murid-murid Tuhan sekarang pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan kenapa ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Karena Tuhan ingin kita menggenapi amanat agung. Nah, ini ayat mungkin yang dua dari yang terakhir, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita garis bawahi di ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi alasan yang ketiga, kenapa Tuhan menyertai kita, kenapa Tuhan memberikan perlindungannya kepada kita, supaya kita sebagai murid-muridnya tadi yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus sendiri, kita menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Supaya apa? Kembali lagi ke poin yang pertama tadi, supaya janji keselamatan umat manusia itu dipenuhi di muka bumi ini. Bahwa tidak ada seorang atau satu pun yang terlewatkan dari keselamatan yang Tuhan berikan untuk umat manusia. Jadi penyertaan Tuhan ini sifatnya sangat global sekali. Bukan khusus untuk orang percaya saja atau orang yang agamanya Kristen di dalam KTP, tapi untuk semua umat manusia. Makanya perlu kita memberitakan firman Tuhan ini bukan hanya di dalam gereja saja. Saya katakan harus keluar. Kalau kita nggak berani menginjil face to face dengan orang, sekarang dunia sudah masuk dalam dunia digital. Kita bisa bermedia sosial, baik kita bikin konten di YouTube, di Instagram, baik di Facebook, semuanya bisa kita pakai. Kalau kita mau loh. Sekarang kan kuncinya kepada kita sendiri. Kita mau atau tidak. Kita mau nggak disertai Tuhan. Kita mau nggak Tuhan menyertai kita. Itu kuncinya. Jawabannya ada di kita sendiri. Dan sebagai penutup, dan yang terakhir, kalau udah terakhir udah aman, wah asik terakhir, nggak tahu terakhirnya banyak poinnya lagi, waduh capek banget ya nggak? Oke, yang terakhir, ini yang terakhir. Kesimpulannya, dikatakan bahwa Tuhan itu merancakan masa depan yang penuh harapan buat kita semua, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau rencananya gagal. Ya, saya akan bukakan untuk kita semua. Kalau ada yang mau buka juga nggak apa-apa. Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang umum sudah sering kita dengar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Garis bawahi, hari depan yang penuh
harapan. Jadi kenapa Tuhan menyertai kita? Sekali lagi, Tuhan ingin memberikan keselamatan untuk umat manusia. Kenapa? Supaya ada harapan yang bisa kita pegang bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus kembali di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan ingin memberikan kita harapan. Bahkan dalam Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan di situ, aku tahu bahwa Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi poin yang pertama kesimpulannya, Tuhan merancangkan yang terbaik buat kita. Maka itu dia menyertai kita semua. Dia lahir dan datang ke dunia ini untuk menyertai kita sebagai Immanuel. Sebagai Immanuel, dia ingin memberikan kita harapan, bukan kecelakaan. Bukan rancangan buruk, tapi rancangan yang baik. Sebab itu butuh yang namanya iman. Ya. Kita katakan kanan kiri, iman. Kita butuh yang namanya iman. Setelah kita punya iman, maka daripada itu kita yakin dan pegang janji penyertaan Tuhan. Jangan meragukan, jangan kita malah mencari penyertaan atau perlindungan dari yang lain, atau menggunakan kekuatan kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Sebab itu kita harus bisa mengamini setiap janji penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan dialah Alfa dan Omega, artinya dia yang menyertai kita dari awal sampai kepada akhir. Pandemi ini memang ada awalnya di akhir tahun 2019. Tapi saya beriman, saya punya harapan. Di akhir 2021, pandemi ini selesai. Ingat sekali lagi, ini bukan nubuatan, tapi saya punya iman. Saya berharap. Ketika saya berharap, maka saya perlu mengamini. Jadi setelah iman, kita aminkan penyertaan Tuhan itu. Bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Waktunya hanya Tuhan yang tahu. Setelah kita punya iman dan mengamininya. Dan yang terakhir, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan bagi kita. Asik kan? Makanya kita disebut more than conqueror. Lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu buat kita. Karena Tuhan yang melakukannya bagi kita. Bukan kita sendiri. Maka genaplah apa yang seringkali saya dengar dalam kehidupan saya, atau dalam pikiran saya belakangan ini, dalam hati nurani saya, bahwa Tuhanlah penguasa hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita punya iman, kita mengamininya, maka kita akan aman. Haleluya. Kita percaya dialah Immanuel buat kita semua. Dan saya yakin dan percaya biarlah di perayaan Natal nanti, Immanuel ini menjadi benar-benar bisa kita rasakan nyata. Kita bisa berkumpul lagi di dalam satu komunitas orang percaya, terbebas dari pandemi COVID-19. Itulah doa dan harapan saya sebagai seorang hamba Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Mari kita mau tutup ibadah ini. Saya mau tutup firman Tuhan ini. Kita mau angkat satu pujian ya. Sebentar saja. Pujian yang berkata bahwa semusim berlalu bahwa Tuhan itu memberikan penyertaan kepada kita semua sebagai orang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia nggak muncul di sini, oke? Boleh kita sama-sama naikkan pujian ini bahwa Tuhan yang selalu ada setiap dalam kehidupan kita semua, Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kita angkat pujian ini yuk. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan iman katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari sembah Tuhan, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sangat nyata. Mari sebentar kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita belajar bersama-sama. Mungkin sangat simpel apa yang kita boleh terima pagi hari ini. Bahwa ketika Immanuel memiliki arti Allah menyertai kita, itu bukan hanya sekedar slogan untuk kita, bukan hanya sebuah ayat yang ada di dalam Alkitab yang kita miliki, ataupun bukan hanya suatu tema Natal yang sering sekali kita mendengarnya. Tapi biarlah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Tuhan beserta kita, God with us, itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak fakta dan realita yang kita hadapi, pergumulan permasalahan. Tapi kalau kita mau merenungkan kembali, dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca sepanjang sejarah Alkitab, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipilihnya. Penyertaan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Sebab itu kita perlu punya iman untuk mendapatkan penyertaan daripada Tuhan kita. Supaya kita boleh sama-sama mengamini, memberikan keyakinan sepenuh bahwa Tuhan adalah penguasa dalam setiap kehidupan kita. Dialah Allah Alfa dan Omega, dialah awal dan yang akhir. Kita percaya setiap pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, ada awal dan ada akhir. Tapi kita punya Tuhan. Dia yang ada sebelum awal itu ada. Dan dia ada di akhir sebelum segala sesuatunya berakhir. Mari renungkan kebaikan Tuhan sepanjang mungkin di tengah-tengah pandemi ini. Kita hanya sibuk melihat atau fokus kepada pandemi ini. Tapi kita tidak pernah sedikit pun fokus pada kebaikan Tuhan. Yang mungkin telah banyak Tuhan lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi. Bila kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan, saya yakin dan percaya, pasti kita punya iman semakin hari semakin didewasakan oleh Tuhan. Haleluya.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kurabata sakaralabata karalabayaralabalabo. Nama sandara lama 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 lama. Oh Yesus, haleluya. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah Immanuel yang menyertai kami. Bila setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama, itu menjadi kekuatan buat kami pribadi lepas pribadi. Saat ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau didoakan boleh angkat tanganmu dan arahkan mungkin ke layar handphonemu, ke layar komputermu, dimanapun engkau berada, engkau arahkan imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau berdoa buat kita semua. Bapa kami dalam surga, Engkau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh meyakini Tuhan. Memegang penuh janji-janji Tuhan untuk penyertaan dalam kehidupan mereka. Bahwa setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah mereka rasakan. Pengalaman-pengalaman yang mereka lalui bersama dengan Tuhan. Mereka akan melihat bahwa semuanya itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya bahwa suatu saat pandemi ini akan segera berlalu Tuhan. Kami berdoa, kami punya iman, supaya corona ini segera berlalu Tuhan. Pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dan kami percaya semuanya karena ada campur tangan Tuhan. Semuanya karena ada kuasa mujizat dari Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini ada. Berkati setiap anak-anak muda yang ada Tuhan. Pakai semuanya Tuhan. Sebagai generasi-generasi Tuhan yang boleh Tuhan terus membawa Injil ini sampai ke ujung bumi Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh bersaksi. Dimanapun mereka berada, mereka melakukan marturia Tuhan. Bersaksi Tuhan untuk kebenaran Injil-Mu. Dengan segala cara Tuhan. Dengan segala perbuatan yang mereka lakukan. Berkati Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini mengangkat tangannya. Dan kami percaya, biarlah benih ilahi yang telah ditaburkan itu akan bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat buat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan menjadi dampak bagi kehidupan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu semuanya, dan saya ingin berdoa buat Ibu Gembala GBI Pisangan Baru, dan juga untuk gereja Tuhan yang ada di GBI Pisangan Baru. Bapak, hamba mau berdoa biar terus Kau memberkati gereja ini Tuhan yang tetap setia, tetap terus berpegang teguh kepada Engkau, tetap setia beribadah, tetap setia memuji menyembah Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Yulia Setiawati Tuhan, beserta dengan suami Tuhan, Bapak Poltak Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk menggembalakan jemaat di GBI Pisangan Baru, supaya menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, umat yang berintegritas, umat yang terus memegang janji-janji Tuhan. Berkati Tuhan GBI Pisangan Baru, di dalam nama Yesus Kristus.
Dan pada akhirnya kami serahkan Tuhan setiap pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada gerejanya di GBI Pisangan Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya, PDP Herlando. Beliau adalah ketua kelas di mana saya dulu berkuliah di STTBI ya. Dan semakin hari semakin matang di dalam Tuhan ya. Salam buat istri dan anak putri tercinta. Dan terima kasih untuk kesediaannya tetap membagikan berkat firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara juga diberkati Tuhan? Amin. Saya percaya bahwa ini adalah tema Immanuel di bulan Agustus ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini minggu terakhir di bulan Agustus ditutup dengan pemaparan yang luar biasa firman Tuhan dari hambanya. Dan kita amini dan kalau itu setelah kita imani, kita amini dan setelah itu kita menjadi aman. Ya, itu penting itu ya. Jadi diingat-ingat itu. Dan sekali lagi hambanya terima kasih. Pasti Tuhan akan tolong setiap kerinduannya ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau kasih pengumuman ya. Nah, bulan September tema kita adalah irama kehidupan ya. Nah, minggu depan adalah ibadah raya disertai perjamuan kudus ya. Saya ulangi, minggu depan ibadah jam 9 disertai perjamuan kudus dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan disediakan anggur dan roti perjamuan. Tolong Winda ambil dulu satu. Anggur dan roti perjamuan di gereja. Bapak Ibu Saudara yang rasanya mau ini, Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja, tapi sebelumnya tolong info ke saya dulu ya, karena biar di rumah ada orang. Ini akan dibagikan ke jemaat yang sekarang masih memutuskan untuk beribadah melalui rumah masing-masing. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, karena ini hybrid, jadi boleh di gereja dan boleh ada di rumah ya. Nah Bapak Ibu Saudara kalau mau ini gak sempat datang ke gereja, kasih tahu aja kami, nanti Bapak Jontra dengan senang hati pasti akan bersedia untuk mengantarkannya ya. Tapi ya kalau bisa datang aja dong ya, ambil ya. Nah itu ditunggu, ambil di gereja sebelum hari Minggu. Jangan Minggu pagi datang ambil perjamuan terus pulang, itu kebangetan ya. Jadi tolong sebelum hari Minggu, jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Silakan ambil apabila jemaat Tuhan mau beribadah melalui Zoom ya. Dan untuk Ibu Emi nanti mungkin saya akan japri Anggi ya, karena Anggi kantornya di Kuitang, jadi bisa deket gitu, bisa kita gosenin ya. Tolong dijapri aja apakah perlu kita kirim ke sana ya. Terus kemudian minggu depan Bapak Ibu jemaat yang kita masih hybrid ya, karena posisi RW 11 sudah zona hijau dan artinya sudah diperkenankan untuk beribadah dari setiap kondisi ya gereja. Jadi jemaat yang akan hadir di gereja tolong info ke ketua departemen masing-masing ya. Bisa ke Kompria, Wanita dan Youth. Ya boleh ya, di Youth juga ibadah Youth boleh karena tadi sudah dilakukan penyemprotan badan yang dilakukan oleh Nando ya kan. Jangan takut, itu disemprot air apa? Itu aman, itu food grade ya. Itu tadi udah diskusi sama Nancy dan kita sudah siapkan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pastikan secara bagian kita udah aman ya setelah yang lain ya. Dan saya pastikan juga yang datang ke gereja kalau misalnya sehat dan belum divaksin, tolong usahakan cari vaksin ya. Tapi kalau memang satu dan lain ada komorbid, ya nggak apa-apa ya. Kita mengerti itu, kan nggak mungkin kita paksa juga ya. Oke, nah selanjutnya minggu depan ada sesi persembahan nih, kolekte yang di rumah. Nanti akan ditayangkan, nanti Gaby biasa nyanyi dan Bapak Ibu boleh buka handphonenya atau m-bankingnya, boleh transfer. Itu sebulan sekali aja ya, boleh. Kalian datang ke gereja boleh taruh di kotak seperti biasa. Dan terima kasih juga untuk ketaatan jemaat GBI Pisangan Baru yang begitu taat mengembalikan perpuluhan. Tepuk tangan dong, itu luar biasa ya. Saya tahu itulah penyertaan Tuhan buat hambanya ya. Kemudian, nah ini lebih penting nih Bapak Ibu Saudara. Gerakan baca Alkitab 1 hari 1 pasal, putaran pertama udah selesai. Yeay. Selesai 1 kemarin, Bapak Ibu tahu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun.
Oh hampir 3 tahun kata Ezra. Wow gitu ya. Iyalah ya, satu hari satu pasal gitu ya. Ada yang bagian rapel-rapelan juga ada ya. Berharap putaran kedua nggak pakai rapel ya. Saya juga suka rapel sih. Oke, nggak boleh pembenaran, nggak boleh ada pembenaran. Pokoknya itu salah ya. Kemudian saya mau kasih tahu nih. Selamat kepada nama-nama tersebut yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab, udah baca. Jadi kalau ditanya gini, siapa yang pernah baca dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, selesai? Bapak Ibu boleh yang udah sebutkan namanya boleh angkat tangan dengan bangga ya kan. Tapi baru satu putaran. Bapak Ahok, Bapak tahu, Bapak Ibu Saudara, itu sudah nggak tahu berapa putaran tuh dia bacain ya. Nah kita mau ucapin selamat dulu nih kepada dari Kompria, Bapak Jontra, tepuk tangan, ye, Bapak Agus, Bapak Roni, weh ternyata gini-gini lulus loh baca Alkitab setahun ya. 3 tahun, pokoknya baca Alkitab PLPB lah ya gitu. Dan kepada Bapak almarhum Pak Dolof ya, berhenti bukan karena tidak keluar dari grup atau di kick off oleh Ibu Yayu, bukan. Tetapi karena sudah harus pulang ke surga. Jadi lulus juga ya. Karena saya yakin kalau almarhum masih hidup dia pasti akan selesai juga pastinya ya. Dan untuk kaum wanita, selamat kepada saya sendiri. Namanya ada. Kemudian Ibu Dini, Ibu Teli, Ibu Messi, Ibu Yayu, dan ini teman saya Ibu Lydia. Ya kan. Luar biasa. Nah ini yang luar biasanya Tin nih, banyak banget nih ya. Tin banyak banget nih yang lulus nih ya kan. Selamat kepada Nancy. Oh iya sorry, Yud dan Tinnya nggak ada yang lulus. Tinnya nggak ada yang lulus karena semua di kick off. Jadi Tin itu ya, ceritanya tuh itu Ervian, Papel, siapa lagi Pel? Palen. Semuanya sudah di kick off gitu ya. Ya, tapi masih nggak lulus. Ya, kita bicara yang lulus Bu. Ya, ibu ini nggak terima nih Ervian nggak lulus. Oke, nggak lulus, tetap nggak lulus karena dia ngejar ketinggalan. Tapi itu kita bubarkan ya. Oke, Yud yang udah lulus ya. Yud yang lulus. Nancy, Gaby, Esra, dan Nando. Yang lain kemana ya? Winda, Yordan, Priska, apa kabar ya kan? Nggak apa-apa. Masih ada kesempatan. Bagi jemaat yang ingin bergabung lagi, masa sih gue gini aja kalah. Ikut lagi semangat mau? Mau nggak? Baca Kopingho sampai habis, baca Alkitab nggak sampai habis, satu malu ya kan? 3 tahun kan pelan. Nih Bapak Ibu sehari 1 pasal. Udah nggak sampai 5 pasal, 1 pasal aja sehari, baca aja gitu ya. Dan ambil mana yang merema dan itu dikasih gitu ya. Oke, yang sudah info ke kita nih ya putaran kedua, nanti bisa update di departemen masing-masing ya. Paling lambat itu hari Minggu depan, pas perjamuan kudus itu udah tutup ya, ingat minggu depan. Jadi nggak bisa lagi yang minggu hari Senin paginya langsung, karena minggunya Yayu udah langsung buka grup baru, yang lama akan dibubarkan karena sudah selesai dan akan buka grup baru. Jadi ya tinggal di-update, tapi saya kasih waktu nih 1 minggu cukup kan? Atau 1 bulan? Minggu lah ya, Pak Ade saking semangatnya udah mati 1. Ntar dulu Pak Ade, ntar dulu ya. Ntar dulu ya kan, karena grupnya mau dibubarin dan kita mau buka lagi grup baru. Ayo dong ke diri sendiri nih, saya pasti bisa, coba bilang. Saya pasti bisa, coba lagi. Coba yang di gereja. Mau? People, jangan colek bapaknya, mau nggak? Mau apa di kick off lagi nih? People nih nanti masuk ke Jinger ya, udah latihan vokal ya. Oke. Ya oke, yang udah update nih adalah Pak Deroni masuk ke putaran kedua. Ibu Lydia masuk, Gaby masuk, saya masuk, Pak Jontra masuk, Ibu Hana Yuncek coba masuk, Ibu Dini masuk, Messi masuk, Nando masuk, terus Eli masuk. Ya, yang lain belum, masih mikir-mikir ya kan, capek juga nih gitu. Aduh, jangan dong. Nanti kalau pada waktu suatu saat Alkitab ini hilang dari permukaan bumi kan udah ada di sini ya kan. Tahu nih, Eja mau masuk nggak Eja? Eja mau masuk ya, ada alarmnya. Oke, jadi nanti update ya, janji ya. Pulang dari ibadah ini update di grup masing-masing ya, People.
Ya, grup youth dan yang lainnya. Siap, Bu Indah masuk ya? Masuk lagi. Mulai nanti dari Matius lagi ya. Dan jangan sakit hati kalau, tapi nggak usah ada di kick off dong harusnya. Ya masa sih ditungguin itu update tuh sampai panjang gitu ya. Ada sih sampai yang 2 minggu juga. Aduh parah. Nggak ada. Itu langsung di kick off biasanya. Jangan sakit hati. Ya kan masih ada putaran kedua. 3 tahun lagi ya. Oke. Bapak Ibu nih ada berita baru nih. Ibadah dan perayaan Natal 2021 kita berdoa agar bisa retret. Ya. Nanti kita akan bikin swap. Jadi swap artinya Bapak Ibu artinya apa? Nabung dong. Mau nggak? Ya tapi doa dulu, lihat pandemi ya. Tadi hambanya Herlando bilang ntar PPKM, ntar PSBB, ntar apa namanya ya. Kita berharap udahlah ya gitu ya kan. Karena puji Tuhan sebelum pandemi kita udah ke Jogja ya. Puas ya. Habis itu pandemi kayaknya agak untung udah ke Jogja gitu kan. Ya kan. Tapi percaya seperti tadi hambanya bilang ya udah deh 21 selesai aja gitu ya. Nanti 2002 kita udah baru. Tapi kita lebih imani lagi. Di akhir 2021 GB Pisangan Baru bisa retret. Ya. Ke Bandung. Ya kan. Kemarin saya ke Bandung cuma 2 jam. Ih cepet banget daripada ke puncak. Puncak tuh bisa 4 jam. Pakai macet sebabnya sampai capek ya kan. Mau gak sih? Kok kayaknya gak ada antusiasnya? Oh saya gak lihat di sana. Coba lihat, mau gak Dok? Ada semangat ya? Mau petak dong yang mau? Oh Tuhan. Ini saya ngomong belum persetujuan ketua panitia. Siapa ketua panitianya? Ibu Yayu. Yeay, ngomong ya. Bagaimana saran dan pendapat dari Ibu Yayu? Silakan Bu Yayu sebagai ketua. Katanya Eki dan Kompria adalah udah aklamasi aja Bu Yayu gitu ya Ki? Iya. Seumur hidup. Aduh, silakan sampai tua masa. Silakan yuk. Halo. Ya, dengar ya suara saya ya. Oke, puji nama Tuhan. Ini lucu sih sebenarnya, nggak boleh bilang enggak, katanya mau diangkat jadi ketua Natal seumur hidup. Masa seumur hidup enggak juga lah ya. Tapi untuk tahun 2021 ini yang pasti kita sama-sama berdoa. Saya terlalu percaya, kita juga sama-sama percaya bahwa selalu baru berkat Tuhan di setiap Natal kita. Setiap Natal kita berkat Tuhan selalu baru. Dan kita percaya di tahun ini pun juga Tuhan sedang menyiapkan ibadah Natal yang luar biasa buat GBI Pisangan Baru. Satu hal, ayo seperti tadi firman Tuhan, kita mau satu hati, kita mau berdoa sama-sama, karena percuma manusia boleh berencana, pada akhirnya nanti kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi kita pastikan biar kehendak Tuhan dan rencana kita boleh selaras, ya. Kita mau sama-sama berdoa mulai saat ini, kita tahu kok, kita percaya bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi pastikan biar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerjain bagian kita apa? Tadi Bu Gembala udah bilang, ayo Jemaat Pisangan Baru yang mau ikut retret, mulai nabung. Mulai hari ini kita nabung ya. Mulai nabung, jadi nanti pada waktunya, hari hanya uangnya udah ada gitu kan, tinggal pergi. Jangan khawatir, pasti Tuhan akan sertai. Yang penting tujuan kita sama dengan kehendak Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saya sih percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Tetap semangat, jaga sehat. Kenapa? Karena percuma kita mau retret tapi ternyata ada yang sakit, ada yang gak ikut, sedih juga. Kita satu keluarga besar ya kan. Tadi hambanya sudah berkata, kita satu tubuh. Yang satu sakit, kita jadi sakit semuanya. Jadi ayo jaga kesehatan, yang belum vaksin, kalau bisa ayo vaksin, setiap hari jaga protokol kesehatan sampai harinya nanti kita boleh pergi sama-sama, kita retret memuliakan nama Tuhan. Semangat! Makasih Bu Yayu. Jadi begitu ya update-annya, dan kita udah kangen kumpul-kumpul ya. Ya Pak Ade ya, sampai Bu Yayu di Japri untuk datang ke gereja ya. Rindu ya, karena visual aja. Saya juga rindu kok Bapak Ibu Saudara. Tapi ya memang kondisi ya. Benar Bu Yayu bilang, jangan sampai kita deket-deket amit-amit di darah Yesus ya. Tiba-tiba kita kena COVID, jadi nggak berangkat deh kan. Nyesek ya kan, cuman ngelihat foto-fotonya doang. Aduh harusnya gue di sana gitu kan. Jadi jaga kesehatan ya, dan jaga kesehatan keuangannya juga ya kan. Itu kantong penting tuh ya. Oke. Ya Bapak Ibu Saudara, dan sebenarnya ini dalam rangka
17 Agustus masih ada ya bawa-bawa kemerdekaan kan ya. Jadi minggu depan Bapak Ibu saya akan adakan lomba untuk pakai kostum kemerdekaan ya. Boleh pakai baju daerah, boleh pakai baju merah putih dan sebagainya. Tapi pelayan tuh harus merah putih ya kan, biar kebangsaan gitu loh. Nah nanti habis itu perform, nyanyi kah, menari kah, terserah. Nanti jurinya saya sendirian aja, ya kan. Jadi pemenangnya akan diumumkan dan kemudian yang mau ikut boleh ikut, yang nggak mau ikut nggak apa-apa. Ya karena kondisi kayak gini hadiahnya uang tunai aja. Ya kan, nanti saya kasih bilangannya berapa. Tunggu aja sampai asinan Bang Adil itu 1000 bungkus. Nggak ada ya. Oke ya. Mau nggak? Pada mau nggak? Kalau ke gereja pakai baju merah putih boleh. Nah nyanyi dia di mari, ya kan biar kelihatan gitu ya. Oke, ini nggak dipaksa Bapak Ibu. Yang mau ikut silakan ikut. Yang nggak ikut jangan nggak ke gereja tetap ya. Bu gimana kalau saya nggak ke gereja tapi di Zoom pakai merah putih? Iya boleh nanti kita buka kita unmute dan boleh perform sekeluarga mau apa kayak gitu boleh ya. Misalnya Pak Agus deklamasi puisi gitu kan boleh juga. Ya kan kita belum pernah dengar Pak Agus baca puisi gitu. Oke, Bapak Ibu bersemangat ya. Bersemangat nggak? Oke, habis ini ibadah youth. Dan kemudian hari Sabtu ibadah anak, ingat hari Minggu besok adalah perjamuan kudus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang ini yang kita tentukan adalah gerakan baca Alkitab. Ditunggu sampai minggu depan update-nya ya, yang mau ikut. Itu aja, tetap semangat. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Yang terjadi tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi ya, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, dan
selesai juga saudara Tuhan. Rangkaian ibadah raya kami GBI Pisangan Baru saat ini. Kami bersyukur kami masih terus dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil Tuhan. Kami percaya, kami imani Tuhan. Kami amini setiap janji-Mu Tuhan. Dan kami aman dalam lindungan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herlando Tuhan, pakai dengan luar biasa Bapak dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang begitu setia beribadah Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang begitu setia Tuhan, peduli akan pekerjaan Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah atas kami semua, kami aman sebab Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus bergerak dalam pergerakan Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam jalan yang Tuhan mau kami jalani. Dan biarlah setiap rencana kami selaras dengan pikiran-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalamnya. Kami percaya GBI Pisangan Baru sejemaatnya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Ada di hati-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya kalau berkat Tuhan terus ada buat kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus. Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan, sekarang marilah kita terima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Serta berkat penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus. Menyertai engkau dan saya mulai saat ini. Sampai Yesus datang kembali. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Tuhan di hidup, Tuhan yang selalu kusembah di setiap saat. Hari Minggu Tuhan memberkati. Shalom.